Siapa yang mengganjal? Saya nggak tahu. Ada pertanyaan, ada sekelompok orang yang menghalangi. Mengganjal dan kemudian bertubi-tubi lagi sampai akhirnya ya seperti yang teman-teman memang dengar atau lihat itu ada seorang bapak dan ada beberapa tangan menggebrak dan akhirnya kemudian mengeluarkan paksa, semuanya diseret, supir diseret, semua seperti kejadian yang terjadi. Jadi adalah hal-hal yang tidak menyenangkan saat itu. Saya tahu Anda pasti merasa tidak sedih, tertekan, marah dan sebagainya. Saya gini. Saya ini ibu-ibu, saya ini perempuan. Saya nggak suka kekerasan, makanya saya bilang itu siapa yang teriak-teriak itu, tolong jangan teriak-teriak. Kita bisa ngomong baik-baik dan siap. Saya harus kembali ke sana. Bang, terima kasih. Bang Ali ikutan ke sini. Oke. 1,3. Kalau ini perlakuan terhadap Mbak Neno Warisman atau kemudian terhadap beberapa yang lainnya, apa isinya? Intinya adalah beliau menyampaikan tadi itu nggak nyaman bahwa ketika di sana dilemparin dan sebagainya. Artinya dugaannya orang yang tidak setuju dengan gerakan hashtag itu, tagar itu. Dan itu pasti arahnya ke tempat yang berseberangan dengan mereka. Pertanyaannya, Bapak tahu nggak? Pertanyaannya sederhana. Gimana? Kenapa? Karena Anda datang membuat kekacauan di tempatnya orang. Orang tenang, memikirkan hidup saja dengan bagus. Anda datang membuat kekacauan, membuat orang terhambat dengan aktivitas keseharian. Anda membawa massa dengan begitu besar. Orang terganggu, walaupun terganggu untuk datang membuat deklarasi tidak punya. Sebentar. Dia masih di dalam, dia belum melakukan apa-apa, tapi kemudian dianggap sudah mengganggu. Karena itu preventif yang harus dilakukan. Perintah undang-undang kepada kepolisian negara, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Karena mereka tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 15. Saya bekas DPR, ini DPR, ini DPR. Dia mengerti. Ini di ujung telepon sebentar. Wakil Ketua DPR kata saya kira begini. Iyalah. Kalau kita lihat apa yang disampaikan di dalam deklarasi-deklarasinya, saya juga baru lihat kok ini. Deklarasi apa sih yang dideklarasikan? Deklarasi luar biasa bagus. Kami relawan nasional 2009 ganti presiden dengan ini menyatakan sikap keprihatinan atas kemiskinan, ketidakadilan, ketidakberpihakan dan ancaman terhadap kedaulatan serta krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini di bumi NKRI. Karena itu kami bertekad akan terus berjuang bersama seluruh rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, berdaulat, bermartabat, adil, makmur dan berakhlak mulia. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan dukungan dari seluruh rakyat, kami siap mengawal jalannya proses pemilihan umum. Sudah cukup. Maksud saya, satu kali apa yang ditakutkan? Karena itu berbohong, itu menipu. Itu pernyataan menipu. Krisis kepemimpinan apa yang Anda maksud? Kau bilang krisis kepemimpinan apa? Berakhlak mulia apa? Memang boleh. Enggak dong, Fadli. Narasi itu yang Anda keliru. Anda menipu orang banyak. Kau menipu rakyat. Narasimu tidak benar. Mari kita berbicara di sini. Itu berbohong. Menipu. Anda menipu umat. Itu Bang Ali cukup. Bang Arsul kita beri ngomong. Oke, cukup nanti silakan. Tadi kan saya katakan persoalan 2019 ganti presiden itu kan ada pada forum, dan forum itu kan bukan cuman kemudian membacakan deklarasi setelah itu bubar, kan tidak seperti itu. Yang ada kemudian ada pidato. Dan itu selalu. Artinya dengan pidato itu kenapa? Kalau Anda bilang terserah pada pidato, saya juga nanti berhak mengatakan terserah pada reaksi masyarakat setempat. Jangan seperti itu artinya Anda mau menang sendiri. Hak berpendapat kita hormati, tetapi juga harga yang lain. Ada rambu-rambunya. Dengar rambu-rambu sini. Sebagai wakil ketua DPR RI, saya ingatkan Anda. Dengar baik-baik, Fadli. Undang-Undang Nomor 9 98. Dengar. Pasal 6 menghargai hak perbedaan orang. Satu. Menjaga norma-norma yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Persoalan keamanan. Apa yang kau bilang? Baik, ini ada penasihat hukum Neno Warisman. Ketidaktahuanmu di ujung telepon. Baik, cukup. Ini diksi yang dibangun. Kau tidak mengerti. Narasi yang dibangun. Mohon maaf. Saya harus menjadi moderator yang baik. Cukup. Ini perbincangan ini menjadi tidak moderasi lagi.